Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sulastri, CGP Angkatan 8, Kabupaten Kudus. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Seperti biasa di angkatan CGP Angkatan 8, saya didampingi oleh Bapak Fasilitator yaitu Bapak Ibrahim Zazid SPD MPD. Kemudian saya juga didampingi oleh pengajar praktek Bapak Ridwan Samsu SPD MPD. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah kita sebagai guru harus mampu dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Langkahnya untuk menjalankan budaya positif dapat dengan cara menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, serta menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Penerapannya disiplin yang mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan tumbuh kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, di mana kita mengarahkan anak untuk disiplin diri, untuk mengontrol diri dalam melakukan sebuah tindakan. Murid sadar berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau penghargaan. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga, menghargai dan menjadi diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika motivasi perilaku manusia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, maka itu merupakan motivasi eksternal. Untuk motivasi internal, diharapkan mereka menghargai dan menjadi diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang terakhir atau yang kelima, sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru diharapkan sebagai manajer. Di posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid dijadikan manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Di sini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas dapat berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang terakhir, dengan segitiga restitusi. Di sini, guru sebagai manajer memecahkan masalah dalam segitiga restitusi dapat melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama,
menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menjadikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu berjalannya budaya positif di sekolah dapat mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid dan bersifat menuntun sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zamannya. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Yang kedua, budaya positif akan terwujud dengan mendorong kolaborasi antar sesama warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas yang telah disepakati dan dijalankan bersama. Untuk perubahan yang diharapkan sesuai dengan visi guru penggerak yaitu terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Alhamdulillah, saya sudah paham konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Di antaranya, disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, konsep inti tersebut saya resapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Di sini, hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia yaitu penghargaan. Padahal, perilaku ini sering saya lakukan baik di rumah maupun di sekolah. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi anak atau murid, yaitu dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mengurangi ketepatan, bersifat menghukum, dan membunuh kreativitas. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang saya alami adalah saya sadar bahwa posisi kontrol penghukum yang saya terapkan selama ini salah. Yang benar sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang tidak mengumpulkan tugas dan siswa yang pekerjaannya sering dicontek oleh teman-temannya. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan masalah, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut,
Hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru yang biasanya sebagai penghukum diubah sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu saya biasa-biasa saja, karena saya berpikir dengan memberi hukuman murid, murid bisa sadar dan tidak akan mengulanginya lagi. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat senang, dan saya mulai menyadari bahwa setiap masalah tidak seharusnya diselesaikan dengan memberi hukuman, tetapi dengan komunikasi yang efektif, sehingga rasa tanggung jawab pada diri murid bisa tumbuh. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat senang, dan saya mulai menyadari bahwa setiap masalah tidak seharusnya diselesaikan dengan memberi hukuman, tetapi dengan komunikasi yang efektif, sehingga rasa tanggung jawab pada diri murid bisa tumbuh. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Kebetulan, saya belum pernah melaksanakannya. Makanya, setelah saya mempelajari modul ini, saya merasa bersalah kepada murid saya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolahan? Hal lain yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah selalu melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, supaya menjadi karakter baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.